Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syahrum Rahmati Rasania dan teman saya Iputu Gide Divta Prabowo yang akan melanjutkan presentasi ini di next video nanti. Oke, baik, kami dari kelompok 7. Oke, kali ini kita akan mempresentasikan materi kami yaitu teori halayak dan tradisi penelitian. Oke, kita mulai dari konsep halayak. Kata halayak sangat akrab sebagai istilah kolektif dari penerima dalam model urutan sederhana dari proses komunikasi massa dibuat oleh para pelopor di bidang penelitian media. Oke, baik. Kita lanjut ke halayak asli. Oke, halayak yang asli memiliki banyak ciri yang dikenali hingga kini dalam wilayah penampilan publik yang lain. Oke, ada beberapa karakteristik dari halayak asli. Yang pertama adalah merencanakan dan mengatur kegiatan menonton dan mendengarkan sebagaimana pula pertunjukan itu sendiri. Oke, yang berikut adalah peristiwa dengan karakter yang publik dan populer. Yang berikut konten penampilan yang sekuler. Oke, yang berikutnya adalah tindakan pilihan dan perhatian individual yang sukarela. Dan berikutnya adalah sosialisasi dari peranan pengarang, penampil, dan penonton. Oke, yang berikutnya dan terakhir lokasi fisik dan dari penampilan dan pengalaman penonton. Oke, kita lanjut lagi. Abis itu halayak dari masa ke pasar, penemuan kembali halayak sebagai sebuah kelompok. Meskipun sifat impersonal, anonim, dan skala yang sangat besar, itu mungkin menggambarkan fenomena ini secara umum. Sebagian besar pengalaman halayak yang sebenarnya adalah personal, berskala kecil, dan terintegrasi ke dalam kehidupan sosial dan cara yang akrab. Oke. Karakter kelompok sosial dan komunal dari halayak dipulihkan kepada konsep yang utama. Misalnya Merton, Janowitz, dan Katz dan Lazarsfeld. Ya, mungkin itu. Oke. Halayak merupakan kumpulan dan banyak konsumen, baik konsumen nyata maupun konsumen potensial. Berikut adalah anggota halayak tidak saling berkaitan satu sama lain dan tidak memiliki identitas diri bersama. Oke. Yang berikut, halayak adalah objek pengaturan dan kontrol oleh media. Yang berikut, hubungan halayak dengan media adalah saling berhitungan dan bukan berdasarkan moral. Oke, yang berikut kita lanjut ke tujuan dari penelitian halayak. Tujuan media sentris mengukur jangkauan nyata dari potensi untuk tujuan. Yang kedua, mengatur perilaku pilihan halayak. Yang ketiga, mencari kesempatan pasar halayak yang baru. Yang berikutnya, menguji produk dan meningkatkan efektivitas dari perspektif pengirim. Oke. Yang kedua ada tujuan halayak sentris. Yang pertama, memenuhi tanggung jawab untuk melayani halayak. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja media dari perspektif halayak. Oke, yang berikutnya adalah mengelompokkan motif halayak untuk pilihan dan penggunaan. Yang berikut adalah mengungkapkan interpretasi makna dari halayak. Berikutnya, mengalami konteks penggunaan media dan menilai efek yang sebenarnya dari halayak. Oke, yang terakhir adalah tradisi penelitian alternatif. Oke. Yang pertama, tradisi struktural dari pengukuran halayak. Kedua, tradisi behavioral, efek dan penggunaan media. Dan yang terakhir, tradisi budaya dan analisis penerimaan. Itu saja dari saya. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Iputu Gede Divta Prabowo. Dipersilahkan. Terima kasih. Oke, sekarang sudah sampai di poin isu halayak dalam urusan publik, yang dimana pada poin pertama ini menjelaskan penggunaan media
sebagai kecanduan, yang dimana poin ini mengacu pada penggunaan media yang berlebihan seringkali dinilai sebagai sesuatu yang berbahaya dan tidak sehat, terutama bagi anak-anak. Dan pada poin kedua yaitu halayak massa dan atomisasi sosial, yang dimana poin ini menjelaskan semakin halayak dianggap sebagai kumpulan individu yang terisolasi alih-alih sebagai kelompok sosial, semakin halayak dianggap sebagai massa dengan ciri yang diasosiasikan negatif, misalnya irasional, kurangnya pengendalian diri yang bersifat normatif dan rentan terhadap manipulasi. Dan pada poin ketiga, manipulasi atau resistensi, yang dimana formulasi awal dari halayak yaitu dipandang tersedia sebagai objek manipulasi dan pengendalian terbuka pada saran dan irasional dalam pemujaan selebritas media secara berlebihan. Di poin selanjutnya, perilaku halayak sebagai aktif atau pasif, yang dimana poin ini juga menjelaskan secara umum aktif dianggap baik dan pasif dianggap buruk, baik untuk anak kecil maupun orang dewasa. Media kritik karena menawarkan hiburan yang tidak ada artinya dan membosankan, alih-alih orisinal memiliki konten yang merangsang. Oke, yang selanjutnya yaitu hak halayak minoritas, yang dimana tidak dapat dihindarkan komunikasi massa cenderung bekerja melawan kepentingan halayak kecil dan minoritas. Oke, selanjutnya kita masuk di jenis-jenis halayak. Halayak sebagai kita ulang jenis-jenis halayak. Pada poin ini yaitu halayak sebagai kelompok atau publik, yang menjelaskan halayak sebagai kelompok atau publik adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam karakteristik, minat, atau kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, halayak bisa terbentuk berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, hobi, atau nilai-nilai bersama. Yang kedua, perangkat kepuasan sebagai halayak. Pada poin ini menjelaskan perangkat kepuasan sebagai halayak adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan atau kepuasan dari sekelompok orang atau pelanggan terhadap produk, layanan, atau pengalaman tertentu. Selanjutnya adalah halayak media, yang menjelaskan halayak media merujuk pada orang-orang atau kelompok yang menjadi sasaran pesan atau konten media. Dalam konteks ini, halayak dapat mencakup pemirsa televisi, pendengar radio, pembaca surat kabar, atau pengguna platform media sosial. Selanjutnya ada halayak sebagaimana yang didefinisikan oleh saluran atau konten. Halayak dalam konteks saluran atau konten merujuk pada orang-orang atau kelompok yang mengonsumsi atau menikmati konten tertentu, baik itu di media tradisional seperti televisi, radio, maupun platform digital seperti YouTube atau Instagram. Oke, sekarang kita masuk di apa saja konsep jangkauan halayak. Terdapat 6 konsep jangkauan halayak yang relevan sebagaimana berikut. Yang pertama, halayak tersedia atau potensial, semua yang memiliki keahlian dasar atau misalnya literasi dan kemampuan penerimaan. Yang kedua, halayak yang membayar, yang memang membayar untuk produk media, baik surat kabar, masuk bioskop, dan sewa video, sewa CD, maupun buku. Yang ketiga, halayak yang penuh perhatian, mereka yang memang benar membaca, menonton,
atau mendengar konten tertentu. Selanjutnya ada halayak internal yang menerangkan mereka yang memberikan perhatian pada bagian jenis atau produk konten tertentu. Selanjutnya ada halayak kumulatif, proporsi keseluruhan dari halayak yang dijangkau selama periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah halayak target, bagian dari halayak potensial yang dipilih untuk dijangkau oleh sumber tertentu, misalnya pengiklanan. Oke, selanjutnya ada di aktivitas selektivitas halayak, yang dimana aktivitas halayak ini merujuk pada tindakan atau keterlibatan orang-orang dalam mengonsumsi atau berinteraksi dengan konten atau produk tertentu. Ini mencakup kegiatan seperti acara televisi, membaca berita online, atau berpartisipasi dalam diskusi di media sosial. Yang kedua ada selektivitas halayak, yang dimana selektivitas halayak ini merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk memilih dan menyaring informasi yang mereka terima. Halayak cenderung memilih konten atau produk yang sesuai dengan minat, nilai, atau kebutuhan mereka, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Oke, yang terakhir kita masuk di kesimpulan. Halayak itu adalah kelompok atau individu yang memiliki kesamaan dalam karakteristik, minat, atau kepentingan. Memahami halayak membantu penyedia konten atau pemasar untuk menyajikan pesan atau produk dengan lebih tepat dan efektif, memenuhi kebutuhan dan preferensi halayak secara spesifik. Pengalaman halayak, peristiwa budaya atau sosial merupakan hal yang penting. Menjadi seorang halayak seringkali merupakan hasil dari berbagai motif yang berbeda. Halayak dapat dianggap oleh komunikator dalam kaitannya dengan selera, ketertarikan, kapasitas, atau komposisi sosial dan lokasi mereka. Situasi ini lebih rumit lagi dengan munculnya alat baru, komunikasi dengan implikasi terhadap banyak faktor yang telah disebutkan. Sekian presentasi dari kelompok saya Putu Gede Divta Prabowo dan teman saya Rahmat Sahrul Hasania. Bila ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.